Hai semua, balik lagi di PS Anime. Udah lama bener ya. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas manhwa yang berjudul King Killer Reborn, atau bahasa Indonya Kelahiran Kembali Sang Pembunuh Raja, guys. Daripada penasaran, mari kita gaskan aja ya. Cerita dimulai di sebuah hutan rahasia. Terdapat 3 orang yang sedang berpetualang di tempat ini, guys. Nah, jadi menurut dialognya ini, guys ya, si cewek ini ditunangkan dengan si orang yang biasa ini, guys, untuk urusan politik lah, guys ya. Tapi sebenarnya si cewek ini nggak mau gitu tunangan sama si bocah ini, karena si bocah ini cuma anak lemah yang beruntung karena diadopsi oleh si Raja Iblis, guys. Dan ternyata si cewek ini juga selingkuh di depan mata si bocah tadi yang ditunangkan tadi itu, guys. Si wanita jahat ini pun berniat untuk membunuh Suyulan, guys. Tapi si cowok ini menolak untuk membunuhnya sekarang, guys, karena dirinya masih perlu untuk merencanakannya dengan hati-hati sebelum benar-benar membunuhnya gitu. Tiba-tiba ketika mereka sedang berbincang mengenai hal ini, Iblis pun menyerang sang wanita dari arah belakang. Suyulan yang menyadarinya pun langsung melompat ke arah si wanita jahat itu untuk menyelamatkannya dari serangan iblis yang barusan itu, guys. Padahal udah dihianatin, guys ya. Suyulan yang terlalu polos ini pun ditangkap oleh iblis sambil minta tolong kepada teman-temannya. Si cowok ini pun segera mengambil pedangnya untuk menyelamatkan Suyulan. Akan tetapi di masa itu si cewek jahat ini malah mempengaruhi si cowok untuk memanfaatkan momen ini untuk melenyapkan Suyulan selamanya, guys. Karena sudah termakan omongan dari si wanita itu, orang ini pun dengan segera mencabut pedangnya dan langsung menyerang si iblis, sekaligus menembus jantung milik Suyulan yang polos ini, guys. Kasihan bener ya. Bentar banget di layar kita ya. Orang ini lantas melemparkan tubuh Suyulan ke jurang hingga mengundang perhatian para iblis yang ada di tempat ini. Suyulan yang sekarat pun dikelilingi oleh beberapa iblis lapar yang mengincar tubuhnya. Begitulah akhir dari Suyulan yang malang ini, guys. Tragis bener ya. Dan ternyata Suyulan ini bukanlah tokoh utama kita, guys. Jadi tokoh utamanya adalah orang yang satu ini, guys, Swan Kyuto. Jadi dia ini adalah seorang dari abad ke-21 yang mendapat kesempatan buat hidup kembali sebagai Suyulan dengan tubuh yang sangat cocok untuk kultivasi iblis, guys. Jadi sebenarnya tubuh Suyulan ini kuat banget, guys. Cuma nggak bisa dimanfaatin dengan baik sama pemilik aslinya gitu. Dan tanpa pikir panjang, ia pun setuju untuk terlahir kembali sebagai Suyulan di kehidupannya sekarang untuk membalas dendam atas kematiannya sendiri, guys. Di saat para iblis sedang menikmati daging segarnya, Swan Kyutao dalam wujudnya sebagai Suyulan pun bangkit kembali dan melemparkan semua iblis yang ada di sekitarnya. Jadi kita panggil Suyulan aja, guys ya, biar gampang gitu kan. Ia pun bersumpah akan membalas dendam untuk ayahnya, guys. Kok bisa sampai ke ayahnya ya? Tapi kita tunggu aja dulu ya. Menyadari iblis yang masih mengincarnya, ia lantas menendang sebuah batu untuk menarik perhatian para iblis. Jadi menurutnya iblis-iblis ini hanya bisa bereaksi terhadap manusia yang hidup dan suara yang tiba-tiba, guys. Tadi kan bilang manusia hidup kan, kok ke dia nggak ngaruh gitu kan. Jadi sebenarnya Suyulan ini kuat banget, guys. Jadi dia itu punya tubuh khusus yang membuatnya tak terdeteksi oleh para iblis ini, guys. Tapi tadi karena dia buat suara ya jadinya kedeteksi gitu, jadinya dimakan gitu, guys ya. Ia pun berniat untuk menggunakan kekuatan tersembunyi dari tubuh ini, yakni untuk membuat jiwanya keluar dari tubuhnya dan langsung memasuki tubuh sang jenderal iblis yang ada di sana, guys. Gitu kuatnya, guys. Dan menurut cerita, teknik kuno ini berasal dari klan kuno Nine Circle of Hell. Dan Suyun ini adalah keturunan terakhir dari klan itu. Jadi mungkin itu alasan si Suyun ini diadopsi sama si Raja Iblis sekarang, guys. Tapi sederhananya, guys ya, jurus ini bisa mengambil alih tubuh iblis manapun yang ada di sekitarnya, guys. Dan semakin kuat rohnya, maka semakin kuat juga kekuatannya ketika memasuki tubuh iblis. Ya pokoknya seperti itulah ya, guys ya. Kalian ngerti-ngerti sendiri aja lah ya. Karena sudah masuk ke tubuh Jenderal Iblis, ia pun memiliki kemampuan untuk mengarahkan para iblis lainnya, guys. Sehingga membuat semua iblis tunduk di dalam kendalinya. Hebat benar pokoknya ya. Di tempat lain, tampaklah kedua pasangan yang sedang menikmati waktu bersamanya, guys. Bisa-bisanya di sini ya. Dasar emang. Tiba-tiba si cewek jahat ini pun menyadari kalau iblis telah berada di depannya. Hal ini membuat mereka cukup panik, guys. Sementara itu MC kita merasa muak setelah melihat mereka berdua dan langsung memerintahkan para iblis untuk menyerang mereka. Dan balas dendam pun kita mulai. Orang ini pun berusaha untuk melindungi si cewek ini demi cintanya, guys. Ia pun berhasil menghalau beberapa iblis yang menyerangnya sambil berusaha untuk tetap cool di hadapan wanita yang tadi. Akan tetapi dibalik semua kesenangan itu, si wanita jahanam ini pun berniat untuk menumbalkan si bocah ini dengan menusuk jantungnya agar dirinya bisa melarikan diri dari tempat ini, guys. Pokoknya jahat bener, guys ya. Jadi life lesson buat kalian nih, jangan main percaya aja sama orang, oke? Oke, kita lanjut. Si cewek jahanam itu pun pergi meninggalkan si bucin yang udah ditangkap sama para iblis yang kelaparan, guys. Mengerikan. Suyulan yang masih memantau pun menyadari kalau si wanita tadi udah kabur sendirian. Karena tapi ia enggan untuk mengejarnya karena dirinya yakin kalau pasti wanita tadi bakal dapat gilirannya sendiri buat menebus dosa-dosanya gitu, guys. Pada akhirnya bakal mati aja gitu pokoknya ya. Tiba-tiba di momen itu terdengar suara kuda yang mendekatinya.
Sesosok wanita cantik berkuda pun datang dan menghajar semua iblis yang ada di tempat ini hingga membuatnya cukup terkejut, guys. Kuat banget pokoknya ya. Wanita tadi pun menyadari tubuh Suyulan yang masih terkapar, dan Suyulan yang menyadari hal itu lantas dengan cepat berniat untuk kembali ke tubuh aslinya. Dan malam pun berlalu begitu saja hingga pagi datang, guys. Jadi ternyata guys ya, kemarin MC kita ini hilang kesadaran, guys. Dan ketika siuman, dirinya ini malah melihat sebuah pemandangan indah tiada tara, guys. Iya sih. Jadi ini adalah MC kita, guys. Dan ternyata kemarin MC kita ini salah masuk tubuh gitu. Jadi dirinya ini masuk ke tubuh tupai milik si wanita ini. Tapi oke bener guys ya. Wanita tadi pun kembali menggunakan setelannya dan berniat untuk memeriksa tubuh Suyulan. Suyulan lantas menyentuh tubuhnya sendiri untuk kembali masuk ke tubuh aslinya. Hingga akhirnya ia pun sadar dalam tubuh aslinya, guys. Si wanita tadi pun meminta Suyulan untuk segera pergi karena dirinya akan mencari pedang legenda. Suyulan pun sadar guys kalau dirinya telah dirawat oleh si wanita angkuh yang sudah buru-buru pergi meninggalkannya ini. Dan pada saat itu juga Suyulan lantas meminta wanita tadi untuk menunggunya karena dirinya berniat untuk memandu si wanita menemukan pedang legenda yang dimaksudkan itu, guys. Dan akhirnya mereka pun berjalan bersama ke sebuah pohon tua dan menemukan pedang legenda yang dicari oleh si wanita tadi. Ia pun langsung mengambilnya dan merasa bahwa pedang itu benar-benar pedang legenda yang asli. Jadi ternyata guys ya, si Suyulan ini bisa tahu tentang hal itu berkat beberapa informasi yang ia dapat dari gulungan surgawi, guys. Apakah itu? Mimin juga nggak tahu, guys. Ya pokoknya guys ya, si wanita tadi merasa berhutang budi kepada MC kita karena telah membantunya, guys. Oleh karena itu, ia pun memberikan sebuah giok tanda pengenal kepada Suyulan. Dan ternyata wanita ini adalah Yuang Ying dari klan Suan, guys. Katanya sih Tuan Putri, guys ya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun keluar dari tempat dunia roh tadi. Dan tampaklah beberapa orang yang sudah menunggu mereka di pintu portal masuknya, guys. Dan ternyata ada salah satu dari mereka adalah anak angkat dari tetua Raja Iblis. Jadi kayak saudara angkat dari MC kita itu, guys. Ya seperti biasa guys ya, mereka ini nggak suka sama MC kita yang ternyata malah selamat dan kembali hidup-hidup dari tempat itu. Jadi mereka udah pada nyumpahin MC kita buat mati di sana gitu guys ya. Setelahnya si wanita jancuk kemarin pun datang sambil menangis-nangis karena si pacarnya yang tadi udah koit, guys. Padahal yang bunuh kan dia sendiri guys ya, emang ngadalin banget nih ya. Ditambah lagi guys ya, si wanita jancuk ini malah nyalain Suyulan yang udah ninggalin mereka tanpa ngebantuin mereka gitu. Dia mah ngarang doang guys ya. Dan parahnya, para manusia kampret yang ada di tempat itu tentu saja percaya dengan omongan dari wanita cancuk yang tadi, guys. Gimana nggak kesel gitu loh. Meskipun begitu, Yuan Ying ini tahu guys kalau Suyulan nggak mungkin kayak begitu. Dan memintanya untuk segera mengklarifikasinya. Buat video lah ya. Akan tapi lagi guys ya, Suyulan ini memilih untuk gak peduli dengan tingkah wanita jancuk yang tadi itu. Dan tiba-tiba di momen itu, seseorang mulai memukulnya dengan sangat cepat dan kuat hingga membuat MC kita ini tersungkur, guys. Jadi dia ini adalah yang tadi, guys, Qiu Xuan, salah satu saudara angkat dari MC kita ini. Ia pun bergegas menyelamatkan si wanita jancuk tadi sambil mengumumkan kalau dirinya akan menghukum Suyulan yang baginya pengecut ini, guys. Jadi semuanya ini udah pada sensi sama MC kita, guys. Nggak tahu kenapa ya. Mendengar hal itu, Yuan Ying pun segera pergi meninggalkan para orang goblok ini sambil memaki mereka. Sementara Suyulan diseret pulang oleh mereka, guys. Ya pokoknya ceritanya kayak begitu guys ya. Jadi sedikit info guys ya. Kadang ceritanya ini agak lompat-lompat gak jelas gitu sih guys. Coba Mimin mau nyeritain sesuai pemahaman Mimin aja ya. Mari kita lanjutkan. Beberapa hari kemudian di Daybreak Street, tampaknya MC kita yang merasa kalau hidup menjadi Suyulan sangatlah berbahaya guys. Dan diceritakan juga kalau di kehidupan pertamanya dirinya ini pernah menjadi putra yang kuat dari keluarga kultivator kerajaan yaitu klan Suan guys. Akan tetapi dirinya ini dijebak dan langsung dibunuh oleh para pengkhianat. Dan juga ayahnya sendiri dipaksa bergabung dengan klan si pengkhianat dan menjadikannya sebagai Raja Iblis gitu. Dan lanjut di kehidupan keduanya, dia ini lahir di abad ke-21 sebagai seorang ilmuwan yang mempelajari hukum alam dan filsafat ilmiah guys. Jadi pinter gitu ya. Dan pada akhirnya di kehidupan ketiganya ini, yang ini guys ya, dia berhasil kembali ke dunia kelahirannya sendiri, dunia yang pertama, dan beruntungnya ke dalam tubuh anak angkat ayahnya sendiri guys. Jadi Raja Iblis itu adalah ayahnya sendiri di kehidupan sebelumnya gitu. Dan tujuan dari MC kita ini adalah untuk membalaskan dendamnya kepada para pengkhianat yang masih belum disebutkan siapa. Jadi sederhananya gitu ya, paham kan? Harus paham dong. Kita lanjut. Dan untuk mencapai ambisinya itu, ia pun memulainya dengan pergi ke tempat judi guys. Karena kalau lu punya uang, lu punya kuasa guys. Tapi serius guys ya. Di dalamnya nampaklah seorang bangsawan yang tengah bermain judi. Tiba-tiba Suyulan datang dan memberikannya rekomendasi pilihan guys. Meskipun terkejut, pada akhirnya si bangsawan kecil ini mengikuti saran dari Suyulan dan boom, dirinya berhasil memenangkan ronde yang ini guys. Hoki banget ya. Ronde pun terus berlangsung dengan Suyulan yang terus memberikan rekomendasinya yang terus saja benar hingga membuat para bandar kewalahan guys. Dan pada akhirnya bangsawan kecil ini pun menang besar gara-gara hal itu. Dan karena merasa geram guys ya dengan kekalahannya, si bandar pun menuduh Suyulan udah nge-cheat guys dan meminta bodyguardnya untuk segera menghajar Suyulan ini.
Tiba-tiba si bangsawan kecil tadi pun langsung melindungi MC kita sambil menunjukkan identitasnya yang sebenarnya. Bahkan hal itu juga sampai membuat si Banner sampai berlutut karena ketakutan, guys. Siapa dia ya? Jadi sebenarnya banget guys ya, MC kita ini udah merencanakan semua ini dengan bantuan dari gulungan surgawi, guys. Sebenarnya guys ya, Mimin agak penasaran gitu. Cuma emang gak dijelasin tentang gulungan itu, guys. Apakah itu gulungan surgawi gitu? Ya intinya si bangsawan yang tadi adalah pangeran termuda dari klan Yuan, guys. Klan Tuan Putri yang tadi itu loh, guys. Su Yulan pun tunduk dan langsung memberikan hormat kepada pangeran kecil ini, guys. Akan tetapi sang pangeran mintanya untuk bersikap seperti sahabat kepadanya. Jadi ya seperti itu. Dan di momen itu juga tiba-tiba datang manajer dari rumah judi ini sambil meminta maaf atas keributan yang telah terjadi. Dan setelah melihat cincin yang dipakai oleh orang itu, sang pangeran pun sadar kalau orang ini pastilah orang dari kakaknya sendiri, guys. Jadi kalau pangeran itu pasti punya banyak saudara kan, guys ya. Dan kebetulan Yuan Ying adalah kakak dari pangeran ini, guys. Dan katanya sih serem gitu. Si manajer tempat judi ini pun berniat untuk melaporkan kejadian di sini kepada kakaknya si pangeran kecil ini, guys. Alias kakak keduanya ya. Dan tampak kalau si pangeran agak takut karena hal itu. Jadi emang benar guys ya, kalau si manajer ini emang gak suka sama si pangeran kecil ini, guys. Apalagi tempat ini juga merupakan wilayah kekuasaannya dan pangeran kedua, guys. Pangeran kecil ini pun mengajak MC kita untuk pergi dan berniat untuk meninggalkan semua kemenangannya di tempat ini. Nyerah gitu maksudnya ya. Akan tetapi Su Yulan menolaknya dan berniat untuk mengurus hal ini, guys. Ia pun memprovokasi si manajer hingga membuatnya sangat marah. Tiba-tiba di momen itu MC kita ini malah langsung menamparnya hingga terpental jauh sampai membuat semua orang cukup terkejut. Jadi ini sebenarnya permainan logika aja, guys ya. Jadi MC kita ini cuma mengingatkan kepada si manajer judi ini untuk berlutut di hadapan pangeran gitu, sebagai yang mulia kan. Karena hanya dialah yang satu-satunya berdiri di hadapan sang pangeran, guys. Jadi intinya dia ini nggak sopan gitu dan bahkan bisa dihukum karena hal itu. Dan mendengar hal itu, si manajer judi ini pun langsung berlutut di hadapan mereka dan bahkan sampai dikasih piring kayak anjing sama MC kita ini, guys. Betapa malunya nggak sih? Pada akhirnya pangeran pun meminta mereka semua untuk berdiri dan selanjutnya mengundang Su Yulan untuk pergi makan ke istananya. Dan mereka pun pergi meninggalkan si manajer toko yang terlihat sangat geram, guys. Ia pun meminta anak buahnya untuk mencari identitas Su Yulan dan bersumpah akan memberikannya pelajaran suatu saat nanti. Di sebuah penginapan, tampaklah pangeran kecil dan juga MC kita yang sedang mabuk-mabukan bersama, guys. Dan pada akhirnya setelah sekian lama bersama, pangeran kecil ini pun memperkenalkan dirinya sebagai Litang, putra bungsu dari kaisar yang sedang memimpin negeri ini sekarang, guys. Ia pun berjanji kalau dirinya akan menjamin MC kita ini dimanapun berada selama ia berada di ibu kota ini. Maksudnya kayak perlindungan gitu, guys ya. Selain itu MC kita pun memperkenalkan dirinya juga, guys, yaitu sebagai putra angkat kedua dari Raja Iblis yang lantas membuat pangeran ini cukup terkejut. Ia pun merasa kalau pertemuan mereka ini pasti sudah ditakdirkan, guys, karena mereka sama-sama pecundang gitu. Setelah meminum beberapa alkohol, si Litang pun pergi untuk mendapatkan anggur yang lebih baik. Su Yulan pun merasa keheranan, guys, dengan tingkah dari si pangeran yang udah lekat dengan hal duniawi di usianya yang masih 13 tahun gitu. Tiba-tiba seekor tupai pun mendekatinya. Dengan jurus pamungkasnya, ia pun masuk ke dalam tubuh si tupai dan bergegas berjalan-jalan di sekitar sambil bergelantungan kesana kemari. Di saat hampir jatuh, ia pun gak sengaja mendengar perbincangan si wanita dajjal yang kemarin itu dengan kakeknya sendiri, guys. Dengan kebetulannya juga, ia pun mendengar perbincangan mereka tentang pernikahan si wanita tadi dengan si Sun Yulan ini, guys. Jadi tujuan pernikahannya itu adalah untuk mempererat hubungan antar keluarga mereka. Dan selain itu yang lebih penting dari itu semua, guys ya, si kakek ini tahu alasan Su Yulan diadopsi oleh Raja Iblis, yaitu karena dia memiliki darah dengan sifat yang langka, guys. Pokoknya unik gitu ya. Dan rencana si mereka ini adalah untuk mencuri darah berharga yang gak bisa kedeteksi iblis itu lewat jurus kultivasi ganda yang mereka punya gitu. Tentu saja si wanita dajjal ini pun udah siap buat menghisap darah milik MC kita itu, guys. Gimana maksudnya ya? Akan tetapi rencana mereka sudah diketahui oleh MC kita yang menyamar menjadi tupai ini. Ia pun makin marah dengan keluarga bangsawan yang licik ini, guys. Selain itu si kakeknya ini berniat untuk memberikan racun kepada cucunya untuk membunuh si Su Yulan setelah disedot darahnya gitu. Dan Su Yulan yang menyadarinya pun sangat terkejut dengan hal itu, guys. Jadi di kehidupannya di pertama, guys ya, dirinya pun pernah dilumpuhkan oleh racun yang ini, guys. Dan bahkan seluruh kliennya pun mati juga karena hal ini. Maksudnya racun yang ini, guys ya. Bahkan hal itu juga membuat ayahnya ini jatuh dalam godaan iblis, makanya sekarang dia jadi Raja Iblis gitu. MC kita pun merasa kalau klan Yang Wu ini pasti terlibat dengan kematiannya sebelumnya. Ia pun bergegas kembali ke tubuh aslinya sambil tak mampu berkata-kata lagi dan segera menjadikan klan Yang Wu sebagai pelaku yang akan ia incar. Selain itu, ia sendiri merasa bahwa dirinya sendiri akan mati jika percodohan ini tetap terjadi, guys. Jadi dia harus memikirkan cara yang lain gitu. Tiba-tiba di tengah bimbangnya pikirannya, Litang pun mengajak Su Yulan untuk tinggal di tempatnya. Dan semua itu seperti yang diharapkannya, guys. Setelah beberapa hari kemudian, ia pun sudah berada di halaman rumah pangeran. Dan tiba-tiba ia menemukan tupai milik Tuan Putri alias kakaknya si pangeran, guys.
Tiba-tiba si Tupai langsung memeluk si Su Yunlan yang mulai memikirkan hal mesum di kepalanya, guys. Ya gitu guys ya. Ia pun masuk ke tubuh Tupai dan dengan bersemangat segera menuju rumah Tuan Putri. Sesampainya di sana, bener aja guys ya, ia pun disuguhkan oleh pemandangan tiada tara dari seorang putri yang sedang mandi di ruangannya, guys. Parah bener ini ya, MC kita mesum banget ya. MC kita pun udah sampai mimisan kayak begini saking gakuannya sama para cantik dari si Tuan Putri ini, guys. Apalagi dibeginiin guys ya. Waduh, parah emang ya. Ia pun segera kabur karena udah nggak tahan lagi sama kejadian ini. Jadi MC kita ini adalah penggemar hentong di kehidupan keduanya di abad ke-21 guys. Dan dia ini merasa kecewa gitu dengan dirinya yang nggak kuat kalau lihat yang asli. Kalau kalian gimana guys ya? Karena terlalu fokus lari-larian, ia pun mulai tersesat di rumah ini. Ia lantas melihat sebuah surat yang tertulis untuk si Tuan Putri guys. Ia pun membaca surat yang baru saja dia dapatkan itu, dan isinya adalah tentang informasi pergerakan oleh pangeran kedua yang mulai membuat praksi dan pangeran ketujuh yang mulai membuli para prajuritnya guys. Dan intinya juga sang prajurit ini meminta Tuan Putri untuk menikah dan memiliki anak agar bisa naik tahta, dan para prajurit berjanji akan tetap loyal kepada Tuan Putri sampai kapanpun. Jadi setia banget prajuritnya sama si Tuan Putri ini guys. Dan pada momen itu juga, Su Yunlan pun mulai mengerti kalau si Tuan Putri memerlukan suami yang lemah agar dirinya bisa menjadi istri kaisar guys. Jadi dia sekaligus jadi kaisarnya sendiri kayak gitu. Jadi dia yang ngatur gitu kan ya. Dan tentu saja MC kita yang lemah ini pun berniat untuk mendaftar menjadi pengantin dari putri untuk membantunya naik takhta dan tentu untuk mendapatkan dukungan dalam balas dendamnya. Mutualisme guys ya. Tiba-tiba Tang Li pun datang untuk mencari Tuan Putri. Menyadari hal itu, si Su Yunlan bergegas kembali ke tubuh aslinya karena udah ada firasat-firasat gitu guys. Tiba-tiba Tuan Putri pun datang dan berniat untuk mengomeli si tupai miliknya setelah diketemukan. Li Tang pun mengajak kakaknya untuk bertemu dengan seseorang sekarang juga guys. Dan ketika Su Yunlan sudah kembali ke tubuhnya, Li Tang pun datang bersama dengan sang putri yang masih mengenalinya. Mereka pun sudah langsung bisa akrab ketika reunian kembali sehingga membuat Li Tang ini cukup terkejut. Su Yunlan lantas mengucapkan rasa terima kasih karena telah diselamatkan olehnya di hutan misterius kemarin itu guys. Li Tang pun sangat senang mendengar hal ini dan lantas mengajak Su Yunlan untuk mengobrol kembali. Sementara itu si putri ini merasa cukup khawatir guys, karena takut kalau Su Yunlan ini adalah mata-mata yang dikirimkan oleh pangeran kedua atau pangeran ketujuh. Karena kebetulan mereka ketemu terus gitu. Di dalam mereka pun mengobrol bersama. Tuan Putri pun mengundang Su Yunlan untuk ikut dalam pesta teh di halaman belakangnya dan berkata kalau semua pria berbakat di hutan misterius juga bakal diundang juga guys. Su Yunlan pun bersedia untuk ikut dalam pesta teh itu karena merasa hal itu akan menjadi sangat menarik. Keesokan harinya di ruangan putri, pangeran kedua pun telah datang, diikuti dengan kedatangan pangeran ketujuh dan saudara angkat MC kita beserta wanita Dajjal yang juga telah tiba, guys. Emang kalau ngomong gini bawaannya emosi banget ya. Di sana ia pun melihat Su Yunlan yang sedang duduk di samping pangeran yang sontak membuatnya sangat iri dan langsung mengancam Su Yunlan yang terlihat nggak peduli, guys. Si pangeran kecil pun sangat marah karena tamunya diginiin, guys. Ditambah lagi si pangeran kedua lantas meminta si rambut merah ini buat duduk dan tenang, guys. Dan hal ini tentu saja membuat si rambut merah ini takut dan juga segera pergi, mengikuti arahan dari si pangeran kedua. Su Yunlan lantas berterima kasih atas pertolongan dari si pangeran ini. Dan ternyata diam-diam si pangeran ini juga tertarik dengan si MC kita ini guys. Jangan-jangan enggak sih guys ya. Dan pertemuan pun dimulai dengan dipimpin oleh Tuan Putri selaku anak sulung. Jadi mereka ini membahas tentang cara untuk mensuplai makanan untuk rakyat yang menurut MC kita ini adalah tentang kemarau panjang di daerah barat laut guys. Tiba-tiba si rambut merah pun berkata kalau mereka bisa memproduksi gandum lebih banyak untuk menanggapi hal itu. Dan pangeran ketujuh pun langsung memberikannya pujian atas usulannya itu guys. Dan tentu saja MC kita ini sadar kalau mereka berdua ini pasti sedang bekerja sama, saling dukung gitu guys ya. Tapi MC kita ini udah punya rencananya sendiri guys. Dan tiba-tiba Tang Li pun membantah rencana barusan itu. Jadi sebenarnya langkah yang paling bener adalah mengirim gandum ke daerah barat laut untuk para korban alias donasi gitu guys. Bukan cuma itu doang guys ya, mereka ini juga harus segera mengatasi masalah utama dari kemarau panjang ini, yaitu untuk mengirimkan insinyur untuk membuat terowongan air yang dapat membantu rakyat mengairi lahan mereka sehingga bencana pun bisa diakhiri. Si putri pun merasa terkesima dengan rencana itu, diikuti dengan beberapa orang di rapat yang juga berpikiran yang sama guys. Jadi semua itu memang datang dari ide dari MC kita yang sudah pernah hidup di abad ke-21 ini guys. Dan itu juga menurut panduan dari gulungan surgawi yang telah memandunya selama ini. Apakah itu gulungan surgawi? Kita lihat.